Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan bahas tentang metode penyuluhan pertanian. Nah, berbicara tentang metode penyuluhan pertanian, maka pokok bahasan kita pada hari ini ada 4. Yang pertama, definisi metode penyuluhan pertanian. 2. Jenis metode penyuluhan pertanian. 3. Teknis pemilihan metode penyuluhan pertanian. Dan 4. Efek penggunaan berbagai metode penyuluhan pertanian. Jadi ada 4. Yang pertama, definisi metode penyuluhan pertanian. Kemudian yang kedua, jenis metode penyuluhan pertanian. 3. Teknis pemilihan metode penyuluhan pertanian. 4. Efek penggunaan berbagai metode penyuluhan pertanian. Nah, berbicara tentang definisi metode penyuluhan pertanian, maka kita akan berbicara tentang bahwa bagaimana ya penyampaian materi penyuluhan pertanian kepada petani beserta anggota keluarganya agar bisa dan membiasakan diri menggunakan teknologi baru. Jadi berbicara tentang metode penyuluhan itu bagaimana? Metode ya, kalau berbicara metode berarti cara penyampaian materi penyuluhan pertanian kepada petani beserta anggota keluarganya atau kelompok taninya agar bisa dan membiasakan diri menggunakan teknologi baru. Wah, tuh. Nah, kemudian metode penyuluhan itu cara penyampaian materi penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dan menghasilkan visi lingkungan hidupnya. Ya. Oke, ya. Nah sekarang jenis metode penyuluhan pertanian itu ada secara langsung maupun tidak langsung. Bicara tentang bisnis metode penyuluhan secara langsung itu ada pertemuan, kunjungan, widya wisata, kursus tani, demonstrasi. Kalau tidak langsung itu melalui media cetak, melalui brosur, surat kabar, majalah, melalui media elektronik itu radio, televisi, pertunjukan sandiwara, bermain boneka, pameran, dan lain-lain. Ya, tuh. Ini berdasarkan teknik komunikasi, langsung dan tidak langsung. 2. Berdasarkan jumlah sasaran. Berdasarkan jumlah sasaran itu yang pertama ada masalah, ada kelompok, dan perseorangan. Kalau berbicara berdasarkan jumlah tadi kan yang pertama ada masal. Nah, metode penyuluhan masal ini biasanya dilakukan dengan cara pidato dalam pertemuan yang besar. Kemudian 2, siaran pedesaan melalui media komunikasi radio atau televisi. Kemudian yang ketiga, pertunjukan wayang, sandiwara atau dagelan. Kemudian yang 4, penyebaran selebaran dari udara atau penempelan poster, kemudian pembentangan spanduk dan lain-lain. 2. Metode penyuluhan kelompok itu melalui pertemuan kelompok, demonstrasi, widya wisata, diskusi, kursus tani, pameran dan sebagainya. Ini berdasarkan metode secara kelompok. Kemudian perseorangan. Perseorangan itu melalui kunjungan rumah, kunjungan usaha tani, pengiriman surat, atau melalui hubungan telepon. Itu perseorangan. Ya, berarti ibaratnya kayak kunjungan rumah door to door, kunjungan usaha tani di tempat usaha taninya atau di lapangan, melalui pengiriman surat ke masing-masing person, perorangan, atau melalui hubungan telepon. Nah, kalau berdasarkan indera pendengar, tadi kan itu berdasarkan komunikasi, kemudian jumlah, sekarang berdasarkan indera penerima.
Berdasarkan indera penerima itu dilihat, didengar, dilihat, dan didengar. Ada 3. Jadi berdasarkan indera penerima itu ada dilihat, ya, didengar, tiga dilihat dan didengar. Nah, kalau metode penyuluhan dapat dilihat melalui publikasi, publikasi umpamanya di majalah, kemudian leaflet, brosur, itu adalah publikasi yang bisa dilihat atau melalui cetakan. Kemudian penempelan gambar atau poster, kemudian pembentangan spanduk, pertunjukan film, atau pameran tanpa penjelasan lisan, dan lain-lain. Jadi ini hanya indera mata, ya, jadi itu. Kemudian 2, metode penyuluhan dapat didengar melalui siaran radio, kemudian penjelasan tata cara bertani melalui tape recorder, maksudnya kita merekam suara, kemudian mereka mendengarkannya melalui video. Kemudian yang ketiga, hubungan melalui telepon, pidato, ceramah, dan lain-lain. Metode dapat dilihat dan didengar. Ini pertunjukan film bersuara di televisi atau siaran lewat televisi, wayang, sandiwara, boneka, demonstrasi, pameran dengan penjelasan lisan, dan lain-lain. Ini adalah metode penyuluhan dengan dapat dilihat dan didengar. Jadi selain menggunakan indera mata, juga menggunakan indera pendengaran, telinga. Nah, 3. Teknis pemilihan metode penyuluhan gimana caranya? Yang pertama, menghimpun dan menganalisis data. Apa yang harus kita ketahui atau list data dulu? Tingkat pengetahuan petani di sana, kemudian keterampilannya bagaimana, sikap tempat yang akan kita lakukan pemberian informasi itu bagaimana, kemudian sosial budayanya bagaimana, ya, banyak sasaran yang hendak dicapai bagaimana. Itu adalah bentuk daripada melihat dulu dianalisis dari sasaran. Nah, kemudian yang kedua, sumber daya itu kita lihat kemampuan penyuluh di lapangan bagaimana, bisa enggak dia mengatasi masalah di lapangan itu, atau cukup tidak kualifikasi pendidikannya, atau banyak tidak inovasi-inovasi yang bisa dia berikan, banyak tidak berbagai metode-metode yang bisa dia gunakan agar informasi itu tersampaikan, seperti itu, ya. Jadi kemampuan penyuluh, materi penyuluhannya bagaimana, kemudian sarana dan biaya penyuluhan yang digunakan bagaimana, itu semua perlu pertimbangan dalam pemilihan metode penyuluhan pertanian. Keadaan daerah, musim, kemudian keadaan usaha tani, keadaan lapangan di sana bagaimana, ini juga harus diperhatikan, ya. Umpamanya kalau kita mau menyuluh tentang bagaimana sih budidaya bawang merah yang cocok, nah pada saat itu bukan musim bawang, atau tidak bertanam bawang gitu, atau lokasinya bukan di tempat penanaman bawang, itu pasti tidak akan cocok juga. Kemudian keadaan usaha taninya bagaimana, itu harus juga dianalisis. Jangan tidak sesuai dengan apa yang akan kita berikan gitu. Keadaan lapangan juga bagaimana. Kemudian kebijaksanaan pemerintah. Ini berbicara tentang pendekatan intensifikasi secara massal dalam hal mempercepat waktu yang daripada pendekatan perorangan yang pada dasarnya akan membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Ini jadi pendekatan dari kebijaksanaan pemerintah secara massal karena itu waktunya lebih singkat. Jadi kita bisa melakukan menyebarkan bagaimana kebijakan dari pemerintah terkait bidang pertanian secara massal daripada secara perseorangan, itu lebih efisien. Nah, yang kedua, menetapkan alternatif. Menetapkan alternatif kita harus pilih dulu metode dengan pendekatan massal dulu. Ini untuk menarik perhatian, menumbuhkan minat dan keinginan serta memberikan informasi selanjutnya. Kemudian metode dengan pendekatan kelompok, yaitu untuk dapat memberikan informasi yang lebih rinci tentang suatu teknologi. Metode tersebut ditujukan untuk dapat membantu seseorang dari tahap menginginkan ke tahap mencoba, bahkan sampai tahap menerapkan. Ini ada ibaratnya dengan adopsi. Ya, nanti kita akan bahas minggu depan terkait adopsi. Jadi ini tujuan bagaimana penerapan metode itu hingga akhirnya dengan ketika metode yang kita gunakan cocok,
dengan di lapangan ataupun dengan yang jadi sasaran kita umpamanya petani, maka diharapkan inovasi yang kita berikan di informasi itu bisa tersampaikan ke mereka dan mereka bisa menerapkan seperti itu. Metode-metode dengan pendekatan perorangan berguna dalam tahap mencoba hingga menerapkan karena adanya hubungan tatap muka antara penyuluh dan sasaran yang lebih akrab. Dilakukan apabila sasaran sudah hampir sampai ke tahap mencoba yang tentunya memerlukan bimbingan memantapkan keputusannya. Jadi ini sangat perlu ya, bagaimana menerapkan alternatif sehingga biasanya dari hati ke hati gitu maksudnya. Jadi kita bisa pasti Pak gitu, tapi dia sudah mulai mau mencoba gitu. Jadi kita bisa sebagai seorang penyuluh bisa mendekatinya lebih bisa lagi lebih dengan dari hati ke hati memantapkan permasalahannya sehingga dia bisa memantapkan keputusannya. Nah, masa kerja penyuluh di suatu tempat ini juga dipertimbangkan bagaimana metode penyuluhan yang terbaik adalah pendekatan perseorangan. Apabila kemampuannya dalam pengenalan sasaran dan keadaan sudah dimiliki, maka metode penyuluhan yang efektif dalam menjangkau sasaran yang lebih besar adalah pendekatan kelompok atau massal. Umpamanya kalau dilihat dari masa kerjanya, dia sudah bisa mendalami, oh sekian, begini loh kondisi di lapangan, begini kondisinya petani di sana, sehingga bisa dia bisa lebih ke meningkat lagi gitu. Tadinya perseorangan dia bisa menerapkan metodenya dalam jumlah yang lebih besar, kelompok ataupun massal gitu, agar tujuan daripada penyuluhan yang akan dilakukan untuk penyampaian informasi bisa tersimpan dengan baik dan bisa diterapkan dengan baik oleh petani tersebut. Oke, baik. 3. Menetapkan metode penyuluhan pertanian. Setelah tadi kedua item, pertama bagaimana lihat kondisi apa semua, kemudian menerapkan alternatif, kita masuk ke yang ketiga, menetapkan metode penyuluhan pertanian. Barulah ya pikirkan dengan matang-matang apakah metode itu dapat dilaksanakan dan cocok dengan di lapangan. Bagi penyuluh pertanian yang sudah lama atau sudah berpengalaman, biasanya di daerah itu tentu tahapan ini akan menjadi mudah baginya dalam memilih metode penyuluhan yang cocok. Jadi dalam menetapkannya dia harus berpikir dengan matang-matang dulu bagaimana metode yang digunakan cocok tidak dengan di lapangan atau tidak. Nah, 4. Efek penggunaan berbagai metode. Kita bisa melihat efeknya. Dapat mengembangkan kewaspadaan daerah tidak, kewaspadaan masyarakat. 2. Dapat menjangkau sasaran tidak dalam jumlah dan mutu yang cukup, tepat sasaran dan waktu, mudah diterima dan dimengerti, dan menggunakan fasilitas dan media secara efektif atau efisien. Kemudian 3. Dapat menjamin keberlanjutan pelaksanaannya. Partisipasi aktif sasaran itu perlu. Jadi efek penggunaan berbagai metode penyuluhan itu sangat banyak ya. Pertama dapat mengembangkan kewaspadaan, dapat menjangkau sasaran yang lebih cukup, lebih luas, kemudian dapat menjamin keberlanjutan ke pelaksanaan pengadopsian inovasi ini, kemudian yang keempat partisipasi aktif sasaran agar mereka tidak lebih. Oke, baik, jika tidak ada kita akhiri demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Akhir kata wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.